berlangsung. Peraturan yang pertama, peserta diwajibkan menghidupkan kamera sebagai bukti kehadiran selama TM berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang menghidupkan mic pada sesi penyampaian materi atau saat diminta oleh panitia. Yang ketiga, peserta yang dirasa mengganggu selama pelaksanaan TM berlangsung akan dikeluarkan secara langsung dari room Zoom. Yang keempat, pada sesi tanya jawab, peserta diwajibkan untuk chat T pada kolom chat terlebih dahulu, kemudian panitia akan mempersilahkan peserta untuk menghidupkan mic. Yang kelima, selama sesi TM berlangsung, peserta dilarang makan dan minum. Yang keenam, selama sesi TM berlangsung, peserta dilarang meninggalkan room, atau jika izin ke belakang atau ada kepentingan, harus diberitahukan melalui room chat Zoom. Oh iya, saya ingin mengingatkan agar teman-teman bisa join Zoom sampai akhir, karena link presensi akan dibagikan di akhir Zoom nanti. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai ketentuan, prosedur, dan penilaian dalam lomba cerpen. Ketentuan yang pertama, peserta merupakan mahasiswa atau mahasiswi aktif Universitas Sanata Dharma. Yang kedua, peserta bersifat individu. Yang ketiga, cerpen harus berdasarkan tema Awareness for People Towards Sexual Harassment. Yang keempat, peserta hanya boleh mengirimkan satu karya atau naskah terbaiknya. Yang kelima, naskah yang diberikan tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, dan hal negatif lainnya. Yang keenam, naskah yang dikirimkan merupakan naskah yang belum pernah dilombakan atau dipublikasikan di media manapun. Yang ketujuh, peserta dapat memberikan ilustrasi bergambar di dalam naskah, asal tidak menutupi tulisan. Nah, ilustrasi bergambar ini opsional ya teman-teman, tapi dapat menjadi nilai poin plus dalam penilaian. Maksud dari poin plus ini akan saya jelaskan di akhir. Oh iya, Gabriel Singgi nanti boleh brief kalau ada kepentingan. Slide selanjutnya sebelumnya operator. Ya, yang poin ke-8, apabila ilustrasi bergambar diambil dari internet, jangan lupa untuk menuliskan sumbernya. Yang ke-9, apabila naskah dikumpulkan setelah batas tanggal atau setelah tanggal 8 Mei, peserta akan didiskualifikasi. Yang ke-10, pengumuman pemenang secara serentak di tanggal 22 Mei atau di malam puncak Dirgantara Competition 2021. Untuk pengumuman pemenang ini akan diumumkan secara live streaming. Jadi jangan lupa untuk gabung biar tahu siapa saja pemenangnya. Slide selanjutnya. Teknik penulisan naskah cerpen. Yang pertama, naskah ditulis dalam bahasa Indonesia, bukan merupakan terjemahan, plagiat maupun saduran. Yang kedua, panjang naskah dituliskan maksimal 2.500 kata dan ukuran kertas A4 untuk margin kiri 4 cm, margin atas, bawah, dan kanan adalah 3 cm. Menggunakan spasi 1,5 dan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan format Justify. Yang ketujuh, naskah cerpen dikumpulkan dalam bentuk dokumen tipe Word 97/2003. Lalu, file naskah tersebut diberi nama cerpen DC21_judul_nama lengkap. Prosedur pengumpulan. Yang pertama, naskah cerpen dikumpul bersamaan dengan biodata penulis dalam format RAR. Yang kedua, biodata penulis diisi dengan foto, boleh formal, boleh bebas. Maaf, untuk Hendrik boleh di-off-kan mikrofonnya. Terima kasih. Untuk yang poin kedua, biodata penulis diisi dengan foto, boleh formal ataupun bebas, disertai dengan nama, tempat tanggal lahir, hobi penulis,
dan pengalaman dalam menulis jika ada. Format file ini diberi nama cerpen DC underscore judul underscore nama lengkap underscore prodi. Lalu dikirimkan melalui email driarkara2021@gmail.com dengan subjek cerpen DC underscore nama lengkap. Yang kelima, setelah mengirimkan email, peserta harus melakukan konfirmasi di grup WA untuk meminimalisir adanya file yang terselip. Nah, dalam konfirmasi itu jangan lupa mencantumkan nama email yang digunakan untuk mengirimkan karya. Kriteria penilaian cerpen. Yang pertama, kesesuaian dengan tema. Yang kedua, eksplorasi cerita. Yang ketiga, originalitas. Yang keempat, keruntutan cerita dan alur. Yang kelima, penggunaan bahasa. Dan yang keenam adalah poin plus ilustrasi bergambar yang sesuai dengan cerita. Nah, maksud dari poin plus ini adalah sebagai nilai tambahan dalam menentukan juara favorit. Karena pada umumnya itu cerpen adalah cerita pendek tanpa gambar, jadi juara utama nanti akan dilihat berdasarkan akumulasi dari poin 1 sampai poin 5. Nah, ini adalah contoh pemberian ilustrasi bergambar yang tidak menutupi naskah cerpen itu sendiri. Saya juga ingin mengingatkan, apabila dari teman-teman ada yang sudah mengumpulkan cerpen, harus dikirim ulang sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekian presentasi materi mengenai ketentuan, prosedur, dan kriteria lomba cerpen. Jika ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan huruf T di room chat Zoom. Apakah tidak ada yang bertanya atau bagaimana? Oh ya, Adriana, silakan. Kak, saya ingin bertanya, apakah ada minimal kata? Tadi cuma ada maksimalnya 2.500, apakah ada minimalnya? Terima kasih. Oh ya, untuk minimalnya itu tidak ada, hanya ada maksimal, yaitu tadi 2.500 kata. Apakah menjawab? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yohanes Agil, silakan. Halo, Kak, mendengar suara saya? Ya. Oke. Saya ingin bertanya sih, Kak. Ingin tahu aja, ingin tahu penjelasan soal detail temanya itu, konsepnya seperti apa dari panitia. Terima kasih. Oh iya, temanya sendiri itu awareness for people towards sexual harassment. Jadi seperti kesadaran orang-orang terhadap korban pelecehan seksual. Apakah menjawab? Iya, temanya saya tahu, deskripsinya loh, Kak. Maksudnya latar belakangnya panitia mengambil ini, terus yang diarah mau seperti apa. Terima kasih. Oh iya, sebentar ya. Ya, oke, aku akan menjawab ya. Jadi, kenapa panitia itu mengambil tema awareness for people to sexual harassment? Karena masa sekarang ini kita bisa melihat bahwa pelecehan seksual itu sangat kuat terjadi di masyarakat. Kami sebagai ya, kami ingin menyadarkan hal yang banyak, menyadarkan masyarakat melalui lomba cerpen yang akan dibuat ini. Iya, oke. Terima kasih.
Oh iya, karena suaranya kurang jelas, saya perjelas ya. Jadi panitia mengambil tema ini tuh karena saat ini tuh ada banyak pelecehan seksual. Jadi kami itu ingin mengedukasi banyak banyak pihak supaya mereka itu jadi paham mengenai apa itu pelecehan seksual, bagaimana cara mengatasinya. Nah, seperti itu. Untuk Hendrik bisa bertanya. Oke, terima kasih Kak. Maaf saya tadi telat. Mungkin dijelaskan ya, tapi saya bertanya yang mengenai ilustrasi itu kan ada. Nah, itu bagaimana ilustrasi itu dibuat, atau itu gambar kita, atau kita bisa ambil dari internet misalkan, atau kita potret sendiri seperti itu. Terima kasih. Oh ya, untuk ilustrasi bergambar itu boleh menggambar sendiri, boleh ambil dari internet, boleh memfoto. Tapi kalau ambil dari internet atau memfoto, harus mencantumkan sumbernya. Seperti itu. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, Laras, silakan. Kak, enggak tanya sih, tapi aku belum dimasukin di grup WA-nya cerpen itu. Oh, oke. Bisa di chat nomor kamu di room chat Zoom ya, di private aja. Oh Nanti iya. aku masukin. Izin masuk ya. Untuk Laras tadi yang belum masuk di grup, nanti bisa PC langsung ke admin juga lewat. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau seumpama nggak ada pertanyaan di Zoom ini, kalau dalam prosesnya nanti kalian ada kesulitan, boleh chat di WA maupun PC di aku ya. Untuk link presensi boleh dicek di room chat Zoom sekarang. Oke, TM-nya udah aku akhiri sampai sini. Jangan lupa untuk mengirimkan karya terbaik kalian dan jangan lupa untuk presensi. Bagi yang udah isi presensi boleh leave Zoom ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Masih, Kak. Makasih Kak.